Apa ada angin di Jakarta seperti dilepas desa melati? Apa cintaku bisa lagi cari akar bukit Wonosari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigadi Ayu Pradista dari PBSI 2019 STKIP PGRI Ponorogo. Kali ini saya akan sedikit berbincang dengan alumni STKIP PGRI Ponorogo angkatan 2015. Saya akan sedikit mengulas mengenai memori dan kenangan Mbak Nita Ayu selama di STKIP PGRI Ponorogo. Mbak Nita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dirinya? Oke, perkenalkan, nama saya Nita Ayu Ponorogo. Saya rawat ya, alumni 2012, bukan 2015. Dan di sini kebetulan saya sudah mengajar di SMAN 1 Pulau. Rumah saya jauh sekali di desa Sawu. Bagaimana menurut Mbak Nita ini mengenai proses pembelajaran di STKIP PGRI Ponorogo? Proses pembelajaran di STKIP PGRI Ponorogo bagi saya adalah sebuah jembatan. Mengapa saya katakan sebuah jembatan? Karena di STKIP sendiri saya kalau kasarannya di Jawanya digodok lah. Karena kenapa? Ya, saya itu basicnya adalah SMK. Jadi saya di SMK, kemudian masuk STKIP PGRI Ponorogo itu mulai dari nol. Kenapa mulai dari nol? Ini bisa ditanya ya. Jadi saya ini kan dari desa. Nah, di desa, pandangan orang di desa itu pendidikan di masa 2009, saya masuk SMP ke SMA itu kan 2009. Itu pandangannya masih pendidikan, pendidikannya kan harusnya nggak tinggi-tinggi ya. Ketika itu teman-teman saya SD, SMP kan sudah kerja, dan pandangan saya enak ya, masih muda, kemudian sudah mendapatkan penghasilan. Nah, waktu itu masa saya untuk sekolah kan nggak ada. Dan saya sekolah di SMK itu dikatakan hanya ikut-ikutan, alhasil saya nggak dapat apa-apa. Kemudian di SMK itu pembelajaran umum seperti bahasa Indonesia itu juga kurang diperhatikan. Jadi saya masuk STKIP benar-benar dari nol. Kenapa dari nol? Sekali lagi, teman-teman saya dulu untuk kemampuan berbicara, kemudian kemampuan menulis itu sudah luar biasa. Dan saya itu ketika saat itu kaget, bagaimana ya, saya itu harus memberanikan diri untuk berbicara di depan umum, karena pada waktu itu sama sekali tidak berani. Nah, saya mulai itu dari nol, ketemu dosen-dosen yang merangkul, bukan hanya mengajar, tapi merangkul saya hingga saya bisa berbicara, bisa mendapatkan keterampilan menulis dan lain sebagainya. Jadi prosesnya benar-benar saya itu dari bawah hingga saya bisa berbicara di depan murid-murid saya sekarang. Berarti sama kan pengalaman yang Mbak dapat dari STKIP Ponorogo dengan pekerjaan yang Mbak sekarang jalani? Sangat sama. Jadi di STKIP PGRI Ponorogo saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan sekarang di SMAN 1 Pulung saya juga mengajar bahasa Indonesia, yang dimana saya bisa mempraktekkan apa yang saya dapat di STKIP, praktek maksudnya dari kampus maupun di luar kampus seperti di UKM-nya. Jadi dulu saya ikut UKM kepenulisan, sekarang mungkin masih ada ya, HMP, dan dulu pembahas 2. Jadi penggabungan antara bahasa Indonesia dengan kepenulisan, dan itu saya praktekkan di tempat saya mengajar. Jadi fasilitas yang diberikan STKIP PGRI Ponorogo itu benar-benar bisa bermanfaat bagi Mbak, sangat bermanfaat. Jadi fasilitas yang saya dapatkan di STKIP itu mulai dari tadi dosen-dosen yang merangkul mahasiswanya, kemudian teman-teman yang juga di sana juga sama-sama merangkul, kemudian fasilitas lain seperti UKM, kemudian sarana seperti bagaimana mahasiswa bisa menunjukkan atau mengeksploitasi dirinya lewat
pada waktu itu kalau ada acara bulan purnama itu ada sarana bagaimana mahasiswa itu bereksploitasi, berpuisi dan lain sebagainya. Ya, gemaskah dan adakah kerinduan terhadap STKIP PGRI Ponorogo? Maksudnya adalah kalau dikatakan gemas di sini maksudnya apa ya? Rindu, kata rindu. Oke. Kerinduan terhadap kampus STKIP PGRI Ponorogo sangat rindu. Kadangkala ketika ada event-event tertentu, saya juga mengajak anak-anak murid saya untuk ke STKIP. Bahkan kemarin ada acara acara tentang media yang diadakan Balai Bahasa, itu saya juga datang ke STKIP. Dan rasa rindu itu terobati ketika saya ketemu dosen-dosen yang dulu sangat welcome terhadap mahasiswanya, seperti ya banyak lah, ada Bapak Heru, Bapak Tejo, kemudian ada Bu Ririn dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Mbak menanggapi program literasi yang saat ini berkembang? Program literasi ini kan sangat pesat sekarang. Literasi itu kan tidak hanya kegiatan membaca dan menulis, bahkan berkembang ke media dan lain sebagainya. Nah, di sini literasi itu menurut saya sudah berkembang pesat dan itu sangat dibutuhkan di pendidikan, karena anak-anak sekarang juga sudah berproses mulai sebelum pembelajaran sudah dibiasakan membaca, sudah dibiasakan untuk bagaimana apa yang dia baca diaktualisasikan ke dalam bentuk tulisan, karena hakikatnya kita itu tidak tahu apa-apa tanpa membaca, dan kita itu tidak akan dikenal dunia tanpa ada kegiatan menulis seperti itu. Lalu yang terakhir, adakah pesan dan kesan untuk STKIP PGRI Ponorogo? Kalau kesan yang luar biasa yang saya dapatkan dari STKIP, karena saya di sana benar-benar merasakan bahwa ini adalah keluarga saya. Ya, di sana ketika saat itu saya tidak bisa apa-apa dan saya bisa sampai bertemu dengan para teman-teman di seluruh kampus di Jawa Timur ketika itu tahun 2014, karena dari kampus ada acara di Surabaya dan itu adalah seperti ini ya, walaupun dari kampus terpencil tapi juga bisa melihat atau bergabung dengan kampus-kampus di Jawa Timur. Kemudian di sana sedikit cerita bahwa kita dari STKIP itu adalah kampus yang jauh dari keramaian, jauh dari pusat kota yang besar. Tapi saya tidak menyombongkan diri di sini ya. Ketika itu tahun 2015 Pak Tejo ya selaku dosen tentang puisi itu mengajak para mahasiswanya untuk mengubah pembelajaran puisi atau karya puisi dalam mata kuliah itu ke dalam bentuk esai. Nah, ketika itu diperlombakan di Balai Bahasa juga, dan alhamdulillah STKIP termasuk saya itu mendapatkan kejuaraan di situ, dan itu tingkatnya adalah provinsi ya, tidak hanya kampus-kampus kecil tapi kampus di luar seperti Jember, UNER juga ikut di situ. Nah, ini membuktikan bahwa STKIP itu tidak hanya kampus kecil, tetapi kampus yang bisa mengeksploitasi mahasiswanya, di mana ini sangat baik bagi anak-anak sekarang yang ingin bagaimana ya bisa belajar atau bisa kuliah, walaupun itu kuliah dekat tetapi tetap bisa mengembangkan atau mengeksploitasi diri agar menjadi mahasiswa atau agar menjadi seorang guru yang handal nantinya. Nah, STKIP ini adalah jawabannya. Saya tidak kok memberikan sebuah ini alma mater saya menjunjukkan tidak, tetapi ini benar-benar realita bahwa kampus kecil tetapi memiliki sebuah harapan atau memberikan sebuah jalan untuk menuju kesuksesan para mahasiswanya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Mbak Nita, alumni 2012. Mohon maaf ada kesalahan.
Dan terima kasih Mbak Nita untuk waktu dan tempatnya. Ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudut kota, kenangkanlah jua yang celaka, orang usiran kota raya. Pulanglah ke desa membangun